Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini Mr. Hari akan melanjutkan di pembahasan LKS di bab yang pertama. Dan sebentar lagi nanti kalau sudah selesai pembahasan LKS, kalian dapat mengerjakan ulangan bab 1 ini. Oke, kita lanjutkan di soal yang pertama. Pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 itu dipimpin oleh B. Musso. Jadi jawabannya adalah B. Musso. Pemberontakan PKI di Madiun. Soal yang kedua, pemberontakan DI atau TII merupakan pemberontakan yang ditandai dengan didirikan Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, untuk soal nomor 2 ini bonus ya, karena tidak ada jawabannya. Itu kan salah penulisan di pengetikan di LKS. Itu kan ditulis di 17 Agustus. Di situ di poin A, tapi yang benar adalah 7 Agustus. Itu diperbaiki kalau kalian misalnya ada yang salah. Jadi nomor 2 itu bonus. 7 Agustus bukan 17 Agustus. LKS-nya salah ya. Oke, soal nomor 3. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahunnya 1962, yaitu B. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumogil. C. Soal nomor 5, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dimulai pada tanggal 25 April. Ini diingat-ingat, ini sering kali keluar ya beberapa soal yang Mister tadi bahas. 25 April 1950, yaitu B. Soal nomor 6, pemberontakan yang dipimpin oleh Syafrifuddin Prawiranegara dan VC Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi disebut dengan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Permesta atau Rakyat Semesta. Nah, ini jawabannya ada di D. Ingat-ingat ya, ini beberapa poin-poin yang seringkali keluar di nanti ujian. Soal nomor 7, pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila yang dibentuk oleh Kapten Kenil Raymond Westerling dengan berusaha mempertahankan bentuk negara federasi bentukan Belanda disebut dengan pemberontakan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Ini yang sampai dibuat dalam satu film ya, yang kemarin Mister juga sudah bahas. Soal 8. Berikut merupakan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 kecuali, ingat ya, soal-soal seperti ini yang seringkali nanti di ujian, kata kecuali. Jadi jangan sering sudah pasti ini benar. Nah, ingat ada kata kecuali, yaitu jawabannya D. Sistem pemerintahan menjadi demokrasi parlementer. Soal ke-9, penyimpangan terhadap pelaksanaan Pancasila seperti pengekangan terhadap kehidupan demokrasi, kebebasan berpolitik dibatasi dengan 3 partai politik, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga dibatasi, yaitu penyimpangan tersebut pada masa Orde Baru. Soal ke-9 ini diperhatikan pada masa Soeharto ya. Soal 10, penerapan Pancasila pada masa reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi pada masa reformasi antara lain sebagai berikut. Kecuali, ingat ya, kata kecuali seperti ini yang seringkali nanti di ujian pun juga keluar. Yaitu jawabannya D, usaha Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. 11. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Jadi jawabannya C. Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Nah, ini
seringkali juga keluar. Ideologi terbuka. Jangan sampai salah ya. Soal 13, ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang memiliki sifat fleksibel. Jadi mau kemanapun ya, ideologi terbuka ini sampai perkembangan zaman sampai kita saat ini bersifat fleksibel. Nah, jadi nggak kaku, nggak statis, nggak tertutup. Soal ke-14, ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis. Bentuk Undang-Undang 1945, ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari nilai instrumen. Ya, bukan nilai dasar, bukan nilai praktis, bukan nilai ideologis, nilai instrumen. Ini juga seringkali keluar. Dimensi yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan optimisme serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Hal tersebut merupakan pengertian dari dimensi idealisme. Jadi ada 3 ya dimensi Pancasila ya, idealisme, normatif, realistis. Fleksibel itu bukan. Tapi yang sesuai dengan soalnya adalah idealisme. Soal 16, dimensi yang mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, ini jelas. C, realitas, dimensi realitas. Soal 17, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Nah, ini penting. Kecuali. Jadi jawabannya D, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. D ini kenapa tidak sesuai dengan sila pertama? Karena D ini adalah poin yang sila kedua, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi menghargai atau keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini ya, jawaban D ini. Soal 18, mengakui dan menghargai manusia dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan salah satu nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya yaitu mengakui dan menghargai manusia. Jadi walaupun di situ ada tulisan makhluk Tuhan yang Maha Esa, pasti jawabannya A atau sila ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Tapi kata kuncinya adalah mengakui dan menghargai manusia, yaitu sila kedua. Soal 19, bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok dengan teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda warna kulit atau yang kita kenal dengan singkatan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, merupakan salah satu penerapan nilai Pancasila sila ke-3, yaitu C, sila Persatuan Indonesia. Soal 20, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita selalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai saat bermusyawarah. Hal ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal 21, selain pengembangan lembaga negara, sistem demokrasi juga harus dikembangkan. Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Jangan dilupakan, ini soal juga sering kali keluar. Soal 22, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi tercantum dalam pasal, nah ini penting, pasal 33 Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi pasal 33 ini mencakup tentang sistem ekonomi. Soal 23, sikap yang harus dihindari sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya adalah A, sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit. Nah, ini jelas ya, jadi yang B, C, D itu salah. Soal 24, nilai sosial dari luar dapat diterima dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti, nah seolah-olah sudah mau menjawab, tapi ingat kata kecuali, soal ini juga menjebak ya. Jawabannya adalah D, westernisasi atau meniru budaya barat atau dengan gaya barat berpakaian dan lain sebagainya, westernisasi. Soal nomor 25, pasal yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara adalah pasal 27 ayat 3. Nah, ini penting yang kalian harus ingat-ingat sampai sekarang ini, bahwa pasal yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, yaitu pasal 27 ayat 3. Ini nggak pernah berubah ya. Nah, selain pada pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang soal 26, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara juga dinyatakan dalam pasal 30.
yaitu D. Soal 27, sikap yang tepat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia adalah D. Nah, ini penting ya. Ini yang seringkali terjebak dengan beberapa jawabannya, yaitu D. Mendukung dan membeli produk-produk dalam negeri. Ya, ini yang sesuai dengan programnya Pak Jokowi ya. Jadi cintai produk dalam negeri. Jangan sampai kita sukanya produk-produk luar negeri tapi kita justru tidak menghargai produk-produk yang ada di dalam negeri kita. Bahkan kalau kalian lihat sepatu yang kemarin itu juga bagus, ciptaan Indonesia, salah satu pembulu tangkis yang kemarin juara. Itu kan bagian dimana kita mencintai produk dalam negeri, jangan sukanya produk-produk luar negeri terus. Nah, ini penting ya. Jadi mendukung dan membeli produk-produk dalam negeri, itu jawabannya D. Soal nomor 28, usaha pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui, nah ini juga penting, D, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tidak ada jawaban lain. Nah, ini soal 29, soal 30 ini soal hot atau soal yang sulit yang sering kali nanti akan keluar di ujian akhir nasional. Dan ini soal-soal ini seperti ini pasti keluar, teman mungkin dirubah kalimatnya saja. Nah, soal 29, suatu hari Pak Guru meminta siswa untuk melakukan pergantian ketua kelas. Pemilihan ketua kelas dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Ihsan terpilih menjadi ketua kelas baru. Ihsan menerima jabatan ketua kelas dengan penuh tanggung jawab. Nah, hal tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke-4. Kenapa? Kata kuncinya Pak Guru meminta siswa untuk melakukan pergantian ketua kelas dan akhirnya ada pemilihan ketua kelas dilakukan dengan cara musyawarah. Ini kata kuncinya, yaitu sila ke-4. Soal 30. Andi dan Budi setiap hari pulang dengan menggunakan transportasi umum, yaitu bus. Suatu hari Budi kehilangan uang dan tidak bisa membayar ongkos-ongkos pulang. Mengetahui hal itu, Andi membantu membayar ongkos bus tersebut. Sikap Andi merupakan cerminan nilai Pancasila sila ke. Ini biasanya seringkali, ini kan menolong, berarti sila pertama karena kan perintah dari atau ajaran. Nah, ini yang menjadi garis pemikiran kita. Jadi jawabannya sila kedua. Kenapa? Kata kuncinya ketika seorang temannya dia menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong tanpa harus merendahkan temannya. Nah, ini penting. Makanya harus kalian cermat di dalam membaca soal. Jadi seolah-olah kan menolong kan ajaran agama dan lain sebagainya. Berarti jawabannya sila pertama. Salah ya. Jadi perhatikan ini dengan baik. Bahwa dia sering bermain bersama, suatu ketika temannya itu kehilangan uang dan dia tidak bisa membayar ongkos pulang. Nah, disitulah peran di mana temannya membantu dan menolongnya, yaitu mencerminkan sikap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu saja soal atau di Romawi 1 di pilihan ganda. Nah, ini yang menjadi poin penting kita di soal yang kedua, yaitu Romawi kedua LKS kita. Soal yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno 1945 sampai 1966 banyak terjadi pemberontakan yang ingin mengubah ideologi Pancasila. Ini seringkali keluar ya soal seperti ini ya. Bagaimana pada masa pemerintahan Soekarno ini terjadi pemberontakan yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Akan tetapi Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia sampai saat ini. Bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Nah, menurut pendapatmu, apa yang menyebabkan Pancasila bisa bertahan menjaga ideologi bangsa Indonesia sesuai dengan yang Mister ajarkan, sesuai dengan sejarah, sesuai dengan apa yang terjadi? Nah, menurut pendapatmu. Nah, jawabannya adalah yang cukup tepat ya. Kalau mungkin kalian dapat menyimaknya atau mungkin kalian mengerjakannya, jawabannya adalah Pancasila sudah menjadi falsafah hidup bangsa dan dasar negara serta nilai-nilai Pancasila baik sila pertama sampai kelima dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Makanya sampai sekarang ini tetap Pancasila dipegang teguh. Karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Ini kata kuncinya bahwa Pancasila merupakan ideologi bersifat terbuka. Apa maksudnya? Bahwa bersifat yang tidak harus kehilangan jati dirinya. Kalian dapat menyimaknya di bab 1 poin B yang Mister ajarkan kemarin.
Jadi jati diri Pancasila sampai masa dari ke masa, mau sampai kalian kakek nenek pun, Pancasila ini tidak merubah esensinya, atau tidak merubah artinya, atau tidak merubah kekuatannya, bahwa Pancasila tetap terus kita pegang sebagai ideologi negara atau dasar negara kita. Soal yang kedua, sebutkan 3 pemberontakan terhadap Pancasila pada periode 1945 sampai 59, yaitu salah satunya adalah pemberontakan PKI 18 September 1948, pemberontakan DI atau TII 17 Agustus 1949, dan RMS tanggal 25 April 1950. Nah, itu jelas ya, dan kalau masih ada lagi tapi cukup 3 saja yang dijawab. Soal ketiga, jelaskan tujuan pemberontakan PKI di Madiun. Nah, tujuan pemberontakan PKI di Madiun adalah membentuk negara Soviet atau negara yang berideologikan komunis. Ini diingat-ingat karena pada waktu itu negara atau di posisi Madiun ingin mendirikan atau negara Republik Soviet Indonesia yang berideologikan komunis, serta, nah ini jadi garis penting kita juga, jadi bukan hanya ingin mendirikan negara komunis, tetapi ada alasan lain, serta menggulingkan Insinyur Soekarno sebagai presiden. Jadi ada maksud tersembunyi di balik semuanya itu, bukan hanya ingin berdirinya negara komunis, tetapi ada maksud di mana ingin menggulingkan atau melengsarkan Presiden Soekarno sebagai presiden dalam jabatannya. Berarti di balik semuanya itu pasti ada dalangnya, tetapi ya kita nanti belajar sejarah lebih lagi. Kalian nanti waktu SMA bahkan kuliah nanti akan belajar lebih lagi. Oke, lanjut sambil belajar ya, bahwa kita mengerjakan soal atau membahas soal ini. Soal keempat, jelaskan penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan pada masa Orde Baru. Penyimpangannya yang pertama adalah di mana pada masa ini lembaga kepresidenan atau di masa-masa Orde Baru ini, Soeharto ini, bagaimana banyak sekali, salah satunya di mana kebebasan berpolitik dibatasi. Jadi pada masa Orde Baru ini atau pada masa Pak Presiden Soeharto ini hanya 3 partai saja, yaitu P3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua itu Golkar atau Golongan Karya, dan yang ketiga itu PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Sepertinya demokrasi, tetapi sebenarnya membatasi, hanya 3 partai. Bukan hanya itu saja, kebebasan pendapat dibatasi. Jadi siapa yang mau ngomong tiba-tiba hilang aja orang itu, tiba-tiba mati saja. Nah, itu kan bagian dimana pada masa Orde Baru itu cukup ngeri sekali. Demokrasi dibatasi, bahkan berbeda dengan sekarang. Bahkan sekarang banyak berita-berita yang menghina presiden, seolah-olah kelihatannya nggak bagus, tapi itulah demokrasi. Dimana sampai sekarang pun mau Pak Presiden diolok-olok dan sebagainya, ya biasa saja, namanya demokrasi. Tapi kecuali tidak melanggar undang-undang dasar atau tidak melanggar hukum yang sampai kelewatan batas, nah itu boleh berdemokrasi, tetapi jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia yang kelewatan batas. Nah, itu penting. Bukan hanya itu saja, pada masa Orde Baru ini ternyata kebebasan pers dibatasi. Bahkan lembaga perwakilan rakyat yang lemah. Jadi seolah-olah yang mereka yang di dalam masa pemerintahan itu tidak mendukung rakyat, bahkan mereka yang kelaparan ya dibiarkan saja. Seolah-olah seperti itu. Dan merabaknya kasus korupsi pada masa Orde Baru itu, jadi korupsi di mana-mana, serta terjadi pelanggaran HAM. Jadi seperti kata slogan enak zamanku toh, itu sebenarnya bohong ya kalau kita belajar dari sejarah, karena kita belajar di bagaimana masa Orde Baru ini cukup ngeri sekali, bahkan dirasakan pada masa seperti itu. Oke, lanjut soal yang kelima. Sebutkan isi dekret Presiden 5 Juli. Nah, tadi sudah dibahas di soal pilihan ganda juga ada. Yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang NRI tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi pada tahun 1950 undang-undang sementara itu dihapuskan, tetap memakai undang-undang 1945. Dan yang ketiga, dibentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Perwakilan Agung Sementara. Itu isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Lanjut, soal yang keenam. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka?
Soal keenam ini jelas. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Jadi ideologi terbuka, ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Jadi tidak tertutup, tidak terlalu kaku maupun statis maupun tertutup, tetapi dia fleksibel. Jadi sampai sekarang pun kita memakai ideologi terbuka. Nah, soal yang ke-7, sebut dan jelaskan secara singkat 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jawaban nomor 7 ada 3, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realistisnya. Singkatnya, Mister sudah jelasin di situ untuk menyingkat waktu. Soal ke-8. Sebutkan nilai-nilai dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Di sini Mister juga sudah sebutkan, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, yang keempat nilai kerakyatan atau musyawarah, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Lanjut. Soal yang ke-9, jelaskan pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang 1945 dan melaksanakannya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Sebutkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Gampang ya. Mengikuti kegiatan gotong royong, misalnya ada kerja bakti, bersih-bersih warga, atau mungkin banjar kalau misalnya di Bali dan lain sebagainya. Memenuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, contohnya dalam aturan-aturan misalnya ronda malam lah, atau mungkin menjaga fasilitas umum dan sebagainya. Itu aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Atau yang lebih penting, saling menyapa jika bertemu tetangga dan tidak cuek, dan masih banyak lagi contohnya. Itu saja yang dapat Mister bahas, Romawi 1 dan Romawi 2. Nah, hari ini kita melanjutkan. Mister Hari akan memberikan link ulangan harian bab yang pertama. Jadi Mister Hari memberikan link Google Form, dalam bentuk Google Form, ulangan harian bab pertama. Kalian dapat jika sudah siap, kalian dapat mengisinya, kalian dapat mengerjakannya di Google Form, melalui Google Form link seperti ini. Atau misalnya kalian kurang jelas, kalian bisa minta WA atau dalam bentuk WA ke link ulangan harian, supaya kalau kalian bisa sudah siap, itu tandanya kalian bisa mengerjakan ulangan harian di bab yang pertama. Untuk ulangan, Mister harap hari ini semua sudah mengikuti atau mengerjakan ulangan harian. Jangan sampai nunggu besok atau tertunda dan lain sebagainya. Dan jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister Hari. Jadi jangan mulai dulu atau jangan klik dulu Google Form sebelum kalian siap untuk ulangan. Dan Mister harap dan Mister minta hari ini semua sudah mengikuti ulangan harian bab yang pertama, karena kemarin-kemarin banyak yang libur dan kita ketinggalan banyak pelajaran. Itu sebabnya perhatikan dulu, pelajari dulu bab 1. Mister juga memberikan bahan materi bab 1, kalian pelajari, dan jika sudah siap kalian ikuti link ini atau klik link ini atau mengikuti ulangan harian di bab yang pertama. Itu saja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mengerjakan LKS Romawi 1 dan 2. Kalian sudah belajar dengan maksimal. Itu tandanya kalian membuktikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kalian setiap hari dengan bukti semangat belajar. Terima kasih, dan perhatikan jika tadi jawabannya LKS-nya salah atau apa, perbaiki itu supaya nanti buat belajar ke depan atau belajar saat ini waktu ulangan harian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dapat WA kepada Mister Hari secara pribadi. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, itu saja yang dapat Mister bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. See you next time. God bless you all.